Nah ini tinggal gunakan rumus ini aja ya. Ya Pak. Nah ini contohnya ada, tinggal masukin. Coba lu contoh ini. Ini di dalam apa ya? Banyak tidak terhingga, jadi saking banyaknya sehingga seolah-olah gitu kan tidak terhingga banyaknya. Coba kita lihat limit fungsi aljabar ketidakhinggaan. Ini ada referensi kali ini. Ketika satu roti dibagi menjadi dua, maka dua potong roti itu menjadi dua potong roti, dan itu kelihatan ya bagian potongannya. Kemudian kalau dibagi misalnya 10 masih kelihatan, tapi kalau sudah dibagi 1000, dibagi 1.000.000, maka itu roti itu hampir tidak kelihatan ya. Tetap pembagian itu ada. Jadi semakin roti dibagi banyak, semakin mendekati nol ya. Semakin mendekati tidak terlihat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan grafik fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, seperti di gambar, maka sebenarnya berapa nilai 1/x jika x-nya itu membesar tanpa batas. Jadi maksudnya x mendekati tak terhingga, maka kita harus lihat di tabel. Nah, ini hubungan nilai x dan fx sama dengan 1/s. Ketika x-nya 1, maka fx-nya akan kelihatan 1. Ketika fx-nya 2, tentu itu akan semakin kecil. X-nya 2 berarti fx-nya adalah 0,5 ya kan? Bisa diikuti? Bisa ya? Bisa kan? Nah, ini katanya ada fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, jika nilai x-nya 1, maka fx-nya masih tetap 1 ya. Kemudian jika x-nya 2, maka fx-nya adalah pasti 1/2, 0,5 kan? Jika x-nya 10 berarti fx-nya adalah 1/10 ya. Kalau fx-nya 1000 berarti 1/1000 gitu kan? Semakin kecil. Jadi x-nya semakin besar, tapi fungsi fx-nya semakin kecil kan? Jadi kalau x-nya mendekati tak terhingga, maka nilai fx-nya mendekati 0, ya kan? Nah, kita lihat di tabel itu. Bisa dibaca tabel itu, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi kesimpulannya, semakin besar nilai x, maka semakin kecil nilai 1/x ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk x mendekati tak terhingga, itu adalah notasi tak terhingga, maka nilai 1/x-nya akan mendekati 0, ya kan? Ya. Karena semakin besar akan semakin mendekati 0. Maka kita dapat tulis limit dari x mendekati tak terhingga dari 1/x hasilnya sama dengan 0. Jadi 1/tak terhingga itu isinya adalah 0, atau 1/tak itu isinya tak terhingga. Nah, ini penugasan. Nah, ini aja kawan. Nah, bagian tanya kita lihat membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, untuk menentukan nilai limit dari bentuk x mendekati tak terhingga dari fx dibagi bgx, maka dilakukan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu fx dan dx. Jadi ini pangkat dengan pangkat tertinggi x dari penyebut atau
fungsi Gx. Misalkan X mendekati terhingga dari fx per Gx, limit X mendekati terhingga dari ax pangkat m ditambah bx pangkat m min 1 Iya Pak. ditambah dan seterusnya dibagi px pangkat n ditambah x pangkat n min 1 terus dan seterusnya. M adalah pangkat tertinggi pasti ya. M pangkat tertinggi dari fx dan n adalah pangkat tertinggi dari gx ya. Jika m-nya itu lebih kecil dari jika m lebih kecil dari n, maka nilai L itu sama dengan 0, ya kan? Bisa dipahami itu ya? Jika m-nya lebih kecil dari n, maka nilai L-nya mendekati 0, karena nanti pangkatnya akan menjadi 1 per kan gitu, benar kan? Iya. Terus jika M-nya sama dengan N, maka L-nya nilainya akan A per P. A per P. Nah, coba ini ada dulu ya. L-nya sama dengan A per P. Jika M-nya lebih besar dari N, maka L-nya tak terhingga ya. Gitu. Nah, untuk A per P lebih besar dari 0 atau L mendekati sama dengan mendekati minus tak terhingga, untuk L mendekati tak terhingga, maka A per P-nya lebih besar dari 0, atau L-nya minus tak terhingga, maka A per P-nya lebih kecil dari 0. Bisa kan ya? Ya, karena minus kan artinya kan lebih kecil dari 0. Kita lihat contoh nih, contoh 1, 7. Tentukan limit dari limit X mendekati tak terhingga dari dalam 8X dikurang 1 dibagi 4X ditambah 1. Kita lihat penyelesaiannya. Pangkat tertingginya berarti, jadi pangkat tertinggi dari X pada fungsi Gx sama dengan 4X tambah 1, berarti pangkat tertingginya berapa? 1 ya, Bu? X-nya. Untuk menentukan nilai limit X mendekati tak terhingga dari X min 1 untuk limit X mendekati tak terhingga dari 8X dikurang 1 dibagi 4X ditambah 1. Nah, berarti fungsi fx-nya adalah 8X min 1 ya. Gx-nya berarti 4X plus 1. Nah, masing-masing itu dibagi dengan X, sehingga diperoleh limit 8X per 1 per 8X min 1 dibagi X, gitu kan ya? Benar kan? Iya. Kalau misalnya kita dibagi X yang atas maupun yang bawah, menjadi limit X mendekati tak terhingga dalam 8X per 8X per X dibagi 1 per X. Bisa sampai situ? Bisa? Jadi maksudnya gini, fungsi yang fx-nya 8x min 1 itu dibagi sama x, ya kan? Kemudian yang di bawahnya gx-nya itu 4x min plus 1 dibagi x. Hasilnya menjadi limit x mendekati tak terhingga 8x per x dikurangi 1 per x. Kemudian dibagi 4 per X ditambah 1 per X. Sampai situ bisa dipahami kan? Kebingungan? Bingung Pak. Lihat nih, limitnya X mendekati tak terhingga, fx-nya itu, fx-nya ya, fungsi fx-nya itu adalah 8x min 1 Ya. kemudian gx-nya adalah 4x plus 1. Nah, masing-masing dibagi dengan X. Jadi, baik fx maupun gx itu dibagi dengan X. Hasilnya,
limit X tak mendekati tak terhingga berarti 8 per X dikurangi 1 per X dibagi 4 X per X ditambah 1 per X, ngerti kan? Bisa? Ya. Bisa ya? Bisa benar? Ya. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian menjadi 8X per X itu kan 8, karena 8X dibagi X kan menjadi 8 kan? Ya. X-nya dikurang 1 per X dibagi 4X per X-nya berarti jadi 4 ditambah 1 per X. Bisa ya? Berarti yang X-nya dicoret Pak. Ya, X-nya coret karena 8X per X kan 8. Nah, kemudian berarti 1 per X-nya karena mendekati tak terhingga berarti 1 per X itu nilainya sama dengan 0, iya kan? Ya. Dibagi 4 ditambah 0, 1 per X nya mendekati 0 ya. Mendekati tak terhingga itu 0. 1 dibagi X nya mendekati tak terhingga, 1 per tak terhingga itu sama nilainya adalah 0. Nah, nilainya berarti 8 dikurang 0 dibagi 4 kurang 0 berarti 8 per 4 nilainya sama dengan 2. Iya kan? Ya. Jadi limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X nilainya berapa? 0. Ada rumusnya nggak ini? Nih, ini hanya membuktikan halaman 19. Ada nggak? Lihat, 1 per X, limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X nilainya sama dengan 0. Itu untuk membuktikan itu, ya kan? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa diikuti nggak? Hah? Bisa. Nah sekarang ini yang contoh 18, tentukan nilai limit X mendekati tak terhingga dari 8X ditambah 1 dibagi X kuadrat dikurang X. Nah, karena pangkat tertinggi dari X pada GX, pangkat tertingginya pada fungsi GX kan, penyebutnya kan, Ya. yaitu X kuadrat dikurang 1, berarti pangkat tertingginya berapa? 2. Nah, berarti nilai limit X mendekati tak terhingga itu dari 8X besar dibagi X kuadrat min X. Nah, untuk Fx sama Fx-nya adalah 8X plus 1, B-nya berarti X kuadrat min 1 berarti dibagi X kuadrat. Ngerti kan? Ya. Kalau yang tadi pangkat tertingginya berapa dari fungsi Fx dengan Gx? Kalau yang 17 pangkat tertingginya berapa? 1. Berarti dibaginya dengan X pangkat 1 kan? 1 per X. Nah sekarang dari soal 1.8 nilai tertingginya di fungsi Gx gitu kan, yang bawah kan Gx ya, yang atas Fx. Berapa pangkat tertingginya? Pangkat tertingginya berapa? 2, yaitu dari Gx, yaitu X kuadrat min 1, ya kan? Ya. Nah, persamaan tadi limit X mendekati tak terhingga dari 8X plus 1 dikurangi X dibagi X kuadrat min X itu harus dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat sehingga akan diperoleh menjadi limit X tak mendekati tak terhingga dari 8X plus 1 per X kuadrat min X itu menjadi 8X dibagi X kuadrat ditambah 1X 1 per X kuadrat dibagi X kuadrat bagi X kuadrat dikurangi X per X kuadrat. Jadi pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2, X pangkat 2. Berarti persamaan tersebut dibagi X pangkat 2 di pangkat tertinggi dari kedua persamaan. Bisa ya? Bisa tak? Bisa. Jadi ikutin tak? Bisa ya? Nah, hasilnya 8X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat 8X
per X kuadrat itu berarti 8 per X ya, Iya. karena X-nya hilang, yang bawahnya jadi X biasa. Karena X-nya dibagi X berarti X kuadratnya hilang, tinggal X ditambah 1 per X kuadrat tetap. Nah, dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat kan 1, ya kan? Iya. Dikurangi X per X kuadrat berarti 1 per X. X. Nah, kita coba sekarang masukkan nilainya 8 per X nilainya 0 ditambah 1 per X kuadrat nilainya juga 0. Nah, dibagi 1 ditambah 1 per X ya? Dikurang, dikurang. Jadi dikurang sih. Dikurang kan harusnya mana? Iya, Bang. 0 ditambah 0 dibagi 1 dikurang 0 kan? Artinya dikurang 0 kan? Berarti 0 dibagi 1 hasilnya 0. Nah, sehingga nilai dari 8 X mendekati tak terhingga dari 8X plus 1 dibagi X kuadrat min X adalah nilainya 0. 0. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dicerna nggak? Ada pertanyaan semua? Ada? Yang lain? Yang lain nggak ada? Nah, ini ada tugas kelompok. Itulah tugas kelompok. Nah, untuk ini ada lagi tipsnya katanya, kita dapat menentukan nilai limit fungsi pecahan untuk X mendekati tak terhingga dengan menyederhanakannya, yaitu hanya memperhatikan masing-masing suku berpangkat tertinggi dari penghilang dan penyebut. Ya, contohnya limit X mendekati tak terhingga dari 3X plus 2 dibagi 4X minus 1 berarti ini sama dengan, berarti 2 dan 1-nya hilang ya, suku berpangkat tertingginya aja yang ini kan, 2 dan 1 kan nggak ada X-nya ya, berarti hanya dilihat 3 per X dibagi 4 dibagi 4X, 3X dibagi 4X, konstantanya hilang karena nggak ada pangkat X-nya. Nah, ini berarti limit X mendekati tak terhingga nilainya adalah 3 per 4. Itu hanya memperhatikan pangkat tertinggi dari masing-masing fungsinya. Oke, yang nomor B menyederhanakan bentuk sekawan. Nah, ada lagi nih, bentuk limit fungsi yang menghasilkan bentuk X mendekati tak terhingga mendekati tak terhingga itu dapat disederhanakan fungsinya dengan melakukan operasi matematika melalui perkalian yang melibatkan bentuk sekawan dari persamaan itu. Contoh misalnya, bentukan nilai limit X mendekati tak terhingga dari X akar X tambah 3 dikurangi akar X plus 2 tambah 2. Nah, kita penyelesaiannya ini menghasilkan bentuk tak terhingga mendekati tak terhingga. Ini berarti bentuk sekawannya limit X akar X ditambah 3 dikurangi akar X plus 2 itu sekawannya adalah, berarti tetap itu, cuman asalnya negatif jadi positif ya sekawannya ya itu. Jadi kita kalikan dengan bentuk sekawan dari itu, dari akar X plus 3 dikurangi akar X plus 2 itu bentuk sekawannya adalah
akar X plus 3 ditambah akar X plus 2. Jadi bedanya apa? Asalnya min jadi plus ya, itu sekawannya. Nah, di bawah juga sama. Kemudian kita inginkan menjadi, jadi bentuk sekawan dari akar X plus 3 min akar X plus 2 itu adalah akar X plus 3 plus akar X plus 2. Itu bentuk sekawan, sehingga limitnya menjadi, ini setelah dikali-kalikan ya, Iya. itu adalah X plus 3 dikurangi X plus 2 dibagi akar X plus 3 ditambah akar X plus 2. Kalikan aja tuh. Saya kalikan. Nah, coba deh kalikan. Saya nggak dikalikan. Berarti dikalikannya yang atas aja ya, yang bawah enggak kan? Salah? Kalau dikalikan, jadi limit X mendekati faktor hingga ya. Ya. Dari apa? Satu. Akar X Tambah 3. tambah 3 gitu ya, dibagi akar X tambah 2 gitu. Samping banget gitu. Ini dikurangi ya. Iya. Akar X tambah 3 dikurang akar X Ditambah 2. gitu kan. Iya. Nah, dikalikan dengan sekawan ini, berarti dikali akar X plus 3 plus akar X plus 2, yang bawahnya sama. Akar X plus 3 ditambah akar X plus 2. Berarti yang dikalikan yang mana? Yang atasnya aja ya. Berarti yang dikalikannya adalah ini X akar X plus 3 dikurangi akar X plus 2 kali gitu kan, akar X plus 3 plus akar X plus 2 itu ya, dibaginya sama, akar X plus 3 ditambah akar X plus 2 itu ya. Ya. Nah, berarti tinggal ini kali ini nih, itu dulu berapa? Akar X tambah 3 ditambah akar X ini berapa? Jadinya Plus 3. ini kali ini akar X berarti tinggal X plus 3 kan? Ya kan? Kan akar ini ke akar ini berarti akarnya jadi ini maksudnya X plus 3 pangkat 1/2 gitu kan, dikali X pangkat 3 pangkat 1/2 gitu kan. Ya. Nah, berarti hasilnya X pangkat 3 dipangkatkan 1/2 ditambah 1/2 gitu kan. Berarti hasilnya X plus 3 gitu kan. Bisa? Bisa kan? Untuk yang ini ya. Nah, kemudian yang ini, nah, berarti ini kan berbeda ya.
benar berbeda. Ya, beda. X plus 3 kemudian X pangkat setengah. Berarti pangkatnya nggak bisa diulangi karena bilangan pokoknya beda kan? Jadi nanti hasilnya X plus 3 dikurangi X min 2 ya hasilnya. Karena nanti yang tengahnya habis, jadi tinggal ujungnya. Kalau ini lihat ini apa? Yang satu negatif, yang satu positif, berarti yang tengahnya habis. Berarti pengalinya yang ini habis, yang ini habis, yang ini habis, yang ini habis. Ini habis karena ada negatif dan positif ya. Tinggal yang ini X plus 2 pangkat 1/2 kali X plus 2 pangkat 1/2 berarti X plus 2 pangkat 1/2 ditambah 1/2 kan gitu. Berarti X pangkat 2 pangkat 1 kan? Iya. Berarti nilainya adalah X plus 3 ininya ditambah X plus 2 gitu ya. Benar? Negatif Pak yang ini. Oh ini ya. Ini karena ini negatif ya. Ini negatif kan? Oh iya benar negatif. Terus yang bawahnya tetap ya. Yang bawah tetap kan? Ya tetap Pak. X Apa X? ini akar X plus 3 tambah akar X min X plus 2 ya. Itu kan? Nah, berarti yang berubah yang atasnya nih. Yang keduanya juga negatif Pak. Ini negatif. Iya. Negatif itu. Ini negatif juga. Ya, negatif. Oh, ini kurungnya. Terus min ya jadi min ya. Nah, benar min. Berarti hasilnya adalah 1 ya. 1 per ini ya. Iya. X X plus 3 tambah X plus 2. Jadi gitu ya hasilnya. Nah kemudian ini kalau melihat dari ini pangkat tertinggi berapa? Setengah ya? Kan harusnya pangkat tertingginya 1 ya? Setengah. Ya benar-benar setengah. Pangkat tertingginya setengah kan? Karena X akar X ya. Jadi dibagi lagi dengan akar X. Itu kan X-nya pangkat setengah tertingginya kan? Benar kan? Iya. Nah dibagi lagi akar X atau X pangkat setengah. Berarti yang atas dibagi akar X pangkat setengah, yang bawah juga dibagi akar atau X pangkat setengah. Hasilnya adalah tuh 1 per X pangkat setengah dibagi akar, oh ini pangkatnya bareng-bareng, X per X ditambah 3 per X pangkat setengah ditambah akar X per X ditambah 2 per X pangkat setengah. Hasilnya X per X adalah 1 dibagi 3 per X pangkat setengah ditambah akar 1 ditambah 2 per X pangkat setengah. Hasilnya 1 per X pangkat setengah berarti 0 ya, karena X nya mendekati 0. Berarti 0 per akar 1 ya? Iya Pak. Akar 1 X per X ya, itu 1 ditambah 1/3 per 3 per oh ininya jadi 0 semua ya. X per X 1, 3 per X pangkat setengah 0 ditambah akar X per X ditambah 2 per X pangkat setengah. Jadi 3 per X pangkat setengah itu nilainya 0 karena X nya 0 kan.
2 per tadinya itu 0. Berarti 0 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Jadi 1 pangkat 1 ya. Akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 ditambah akar 1 jadi 2 ya. Benar? Ya Pak. Akar 4 ditambah akar 4 jadi 4, benar. Akar 4 ditambah akar 4 ditambah akar 4 jadi 4 ya. Dikali itu mah. Satu akar 1 kan 1 ya kan? Ya. Akar 1 kan 1. Akar 1 ditambah akar 1 kan jadi 2, benar kan? Karena 1 mah nggak bernilai, berarti 1 per 1 berarti 0 per 2 hasilnya sama dengan 0. Jadi nilai limit X mendekat ke telinga dari akar X tambah 3 dikurangi akar X tambah 2 itu nilainya adalah 0. Nah ini adalah X mendekati telinga. Jadi ini pakai pengali bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan dari persamaan itu. Jadi dikalikan dulu dengan bentuk sekawan, baru dibagi pangkat tertinggi ya dari nilai X. Bisa tak? Yang pertama, kalikan dulu dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari akar X tambah 3 dikurangi akar X tambah 2. Bentuk sekawannya adalah akar X tambah 3 ditambah akar X tambah 2. Bentuk sekawannya bisa kan? Bentuk sekawan itu biasanya kembali dari itu ya. Kalau plus jadi min gitu kan. Akar X dibagi akar X itu sama dengan akar X per X. Itu kan ada kan di ini. Kalau bentuknya gini ya kan? Akar X dibagi akar X sama dengan akar gede sama dengan X per X kan gitu. Itu maksudnya. Di ini ya, pengakaran. Oke, ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Jelas Pak. Nah, ini ngerti nggak? Untuk sederhana di X sama kilo kurang X min 2 jadi kita sederhana rumah Ada mana? ada 2X Ya, X tambah 2 tambah X tambah 3 terus kurang X X tambah. Iya. cara ngitung sederhana cuma kan gitu kan bisa jadi hiji gitu. Lihat deh, X dikurang X lah. Nah 3 dikurang 2 satu udah gitu. Iya kan, X dikurang X kan 0. Angka 3 dikurangi 2 1. Di soal masih 111 ya. 111. Tentukan hasil limit dari X mendekati terhingga dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 dikurang X sama kurang X nya terpisah gitu. Min X nya terpisah gitu. Terpisah ya? Terpisah dari akar ya? iya Terpisah dari akar. Berarti lawannya adalah tinggal itu saja min yang ditambah ya, jadi plus. Ngerti kan? Lawannya kan itu min X, maka lawannya adalah menjadi plus X. Ngerti kan? Ngerti semuanya enggak? Ngerti lawan. Lawan membaca lawan itu plus min plus. Nah sehingga ini tinggal dikalikan aja. Itu kalau ini dikalikan ini maka hasilnya menjadi
Jadi biasanya bagian tengah habis, ujung dan ujungnya aja yang ini karena bentuknya adalah yang satu plus yang satu min ya. Bisa kan? Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat tambah 8x ditambah 3 min x kuadrat. Bisa kan sampai situ? Min x mendekati tak terhingga dari apa? Akar X kuadrat terus ditambah 7x terus ditambah 3 tambah 3 ya min kurang x x gitu. ya. Nah, berarti ini dikalikan dengan lawan ya. Lawannya adalah ini, tinggal ini sama ini kan. Berarti akar dari x kuadrat plus 7x plus 3 plus x gitu ya. Nah, yang dikalikan kan kalikan jadi gini ya. Ini sama ya. X kuadrat tambah 7x tambah 3 plus x gitu. Nah, tinggal ini aja berarti kalikannya akar x kuadrat tambah 7x tambah 3 min gitu min x kali akar x kuadrat tambah 7x tambah 3 plus x itu ya. Tinggal dikalikan ini aja. Nah, bagian tengahnya habis, berarti tinggal ini aja, ini dengan ini yang diambil ya. Nah, kalau ini dikalikan ini akan kembali ke x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, yang ini dengan ini menjadi ini ya. Kemudian ini dikalikan ini min x. Bisa dipahami? Yang bagian apa saja? Bagian ini dikalikan ini, yang bawah enggak. Saya berarti x min 2 kali x plus 2. Yang ini pasti hilang. Ini dan ini hilang. Nggak percaya? Oke. Kita coba ini dulu. X kuadrat. Ini kali ini plus 2x. Yang ini min 2x. Yang ini min 4. Ini yang tengah ini hilang. Ya kan? Oh, sama. Berarti tinggal ujung ini kali ini sama ini kali ini. Pak kan? Karena berbeda ini min plus. Ini pun sama. Min plus. Berarti tinggal ini dikali ini min x Kuadrat. bisa. Bisa ya? Oke. Berarti hasilnya adalah x kuadrat ini berarti hilang ya? Nah, Kita ingat dulu lah lengkapnya. Limit x mendekati tak terhingga dari yang mana ini adalah berarti tinggal akar x kuadrat min plus 7x plus 3 min x kali akar dari x kuadrat tambah 7x plus 3 minus plus x bagi akar x kuadrat plus 7x plus 3 plus x gitu ya. Benar gitu? ya. Nah, ini jadi apa? Jadi tinggal x kuadrat tambah 7x tambah 3 min x kuadrat. Bagi itu ya? Benar? Dibagi
akar X X kuadrat ditambah ditambah 7X X tambah 3 plus plus X gitu ya. Nah, hasilnya jadi ini coba tuh. Berarti 7X plus 3 bagi ini ya, akar X kuadrat tambah 7X tambah 3 plus X. Nah, tinggal ini bagi pangkat tertinggi. Berapa pangkat tertinggi? 2 Pangkat tertinggi berapa? Hah? Pangkat tertinggi berapa? 2 Satu. X kuadrat diakarkan 1 kan? Itu 1. Ya, benar. X kuadrat kali X pangkat setengah. Benar itu. X pangkat kuadrat dipangkatkan setengah. Berarti 1 benar. Iya kan? X kuadrat pangkat setengah kan gitu. Berarti 2 kali setengah. 1. Wah, balik lagi ya tuh. Pemangkatan dia itu. Tinggal sekarang hasilnya adalah menjadi apa? Mana sih? Menggunakan tips 11 ini dibagi ini 8X dibagi akar X kuadrat tambah X. Tips 11 yang apa? Itu dikalikan dengan dibagi 8X kan? Dibagi X kan? Semuanya dibagi X kan? Kalau yang atas dibagi X berarti tinggal 8 plus 3X X kuadrat ditambah X 8X X ditambah X berarti 8X per 2X 4 hasilnya. Coba kalikan dengan berpangkat X, pangkat tanginya X. Itu hasilnya itu tidak ada. Berarti X kuadrat dibagi X kuadrat. Oh, ininya belum, tinggal 8X nya. Hasilnya kan 8X per akar X kuadrat tambah X kan. Yang bawah itu dikalikan dibagi dengan X. Berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat tinggal 8X per akar X kuadrat ditambah X. Dibagi X, di bawahnya bagi X, ininya bagi X. X nya 1, 8 per X nya 8 per 3. Coba dikerjain ini yang ininya hasilnya sudah ada ya. Berarti tips 11 kan itu tuh lihat, kita dapat menentukan nilai-nilai fungsi pecahan untuk X yang menjadi kita terhingga dengan menyederhanakan, yaitu memperhatikan masing-masing suku berpangkat tertinggi dan pemilihan berpangkat tertinggi untuk masing-masing sukunya. Oh, ininya hilang, itunya apa? Konstantanya hilang. Konstantanya hilang berarti 8X tetap, kemudian 3-nya hilang, terus dibagi X, 8X bagi X 8, X berarti tinggal X 8 per 3, konstanta nggak ada, X per X 1 tinggal akar X kuadrat ditambah X.
X kuadrat ditambah X. Kerjain coba, Pak. Kerjain. Itu jawabannya sudah ada. Tapi kita cari pemecahan yang tengahnya yang belum ya. Kan itu langsung ya? Langsung kan? Yang apa? Yang itu ya, apa? X kuadrat sama 8X. Ya, 8X per akar X kuadrat ditambah X. Jadi beda. Beda sama yang tadi ditulis. Beda dengan apa? Yang tadi ditulis sama di PowerPoint. Enggak, kan itu jadi 8X dibagi X kuadrat, akar X kuadrat ditambah X. So, dari X kuadrat sama 7X. Bukan dari situ. Bukan. Dari itu kan sudah ada tuh hasilnya tuh, yang gunakan tip 1 udah ada hasilnya. Nah, kemudian X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti kan sisanya itu 8X tambah 3 kan? Nah, 8X tambah 3 akarnya tetap kan? Nah, berarti pangkat tertingginya adalah X. Maka bagilah X. Yang bawahnya, yang atasnya dibagi X, yang bawahnya dibagi X. Kan tinggal 8X plus 3 kan? Bener kan? 8X plus 3 dibagi itu, maka hasilnya langsung, ideal langsung. Jadi harus dibagi dengan X. Semuanya dibagi dengan X. 8X ditambah 3